Sebelum kedatangan penjajah Belanda, di wilayah Majalengka ternyata sudah ada sistem pemerintahan. Talaga adalah salah satu daerah yang sudah memiliki pemerintahan jauh sebelum kedatangan penjajah. Salah satu sumber menyebutkan bahwa sistem pemerintahan Talaga dimulai pada awal abad ke-13 atau sekitar tahun 1293. Prabu Darmasuci atau disebut Darmasuci I, seorang keturunan dari kerajaan Galuh, adalah seorang yang membangun fondasi pemerintahan Talaga. Informasi mengenai sejarah kerajaan Talaga Manggung dapat ditemui dalam beberapa catatan kuno. Salah satunya naskah Carita Parahyangan. Dalam naskah ini disebutkan bahwa di antara beberapa kerajaan bawahan kerajaan Pajajaran, salah satunya adalah Talaga. Kerajaan Talaga yang dimaksudkan dalam cerita Parahyangan tentu merujuk pada suatu kerajaan kecil bawahan Pajajaran yang letaknya berada di Majalengka. Wilayahnya dipercayai terletak di wilayah yang dikenal dengan Desa Talaga Kulon dan Talaga Wetan yang masuk pada administrasi Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Dinamakan Talaga karena kerajaan ini dahulunya memiliki talaga atau danau sebagai ikon negara. Masyarakat mempercayai bahwa situs Sangiang atau Danau Sangiang adalah danau yang menginspirasi munculnya nama Talaga untuk menamai kerajaan itu. Selain itu, masyarakat juga meyakini jika situs Sangiang dahulunya merupakan bekas keraton Talaga sebelum dipindahkan ke tempat lain. Situs sendiri maksudnya talaga atau danau, sementara Sangiang diyakini merujuk pada kata Sanghyang atau raja. Meskipun begitu, ada juga yang memaknai dengan ngahyang atau menghilang, sebab di danau itulah keraton Talaga menghilang. Sementara kata Manggung sendiri dipercayai merupakan kata tambahan yang disisipkan di belakang. Kata itu diambil dari salah satu nama Raja Talaga yang bernama Sunan Talaga Manggung. Raja inilah yang dikisahkan sebagai raja yang membawa Talaga menuju zaman keemasannya. Kerajaan Talaga didirikan oleh Batara Gunung Picung. Raja ini konon masih kerabat dengan Raja-Raja Galuh di Ciamis. Meskipun demikian, pada masa ini kerajaan Talaga masih baru merintis sehingga belum benar-benar seperti kerajaan yang mempunyai struktur pemerintahan yang jelas. Barulah di zaman cucunya Sunan Talaga Manggung, Talaga benar-benar menjadi negeri mandiri yang otonom, mempunyai keraton dan perlengkapan kerajaan lainnya, seperti tentara dan susunan pemerintah yang memadai. Kini, untuk melestarikan tradisi kerajaan, digelar acara rutin tahunan berupa mencuci pusaka. Acara tersebut awalnya digelar hanya satu kali, yakni setiap hari Senin di tanggal belasan terakhir bulan Safar. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, rutinitas tersebut digelar sebanyak 2 kali. Untuk yang terakhir ini, biasa dilakukan pada hari Rabu Kliwon di bulan Safar. Tradisi tersebut adalah nyiramkeun. Nyiramkeun adalah sebuah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun yang selalu dilaksanakan pada hari Senin, tanggal belasan akhir bulan Syawal. Adapun kata nyiramkeun berasal dari bahasa Sunda dengan kata asal siram yang berarti memandikan. Adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Prabonan Talaga secara turun-temurun dengan tujuan untuk melestarikan barang peninggalan kerajaan Talaga Manggung. Di samping itu, tujuan diselenggarakannya upacara nyiramkeun sebagai ajang silaturahmi antar sesama keturunan kerajaan Talaga Manggung dan sebagai bentuk penghormatan terhadap orang tua terdahulu yang mewariskan peninggalan-peninggalannya. Dalam melaksanakan upacara nyiramkeun, ada bagian-bagian prosesi acara yang tidak boleh ditambah atau dikurangi, yang diantaranya adalah pengambilan air dari 7 mata air yang sudah ditentukan, diantaranya mata air Gunung Bitung, mata air Situs Sangiang, mata air dari Cikirai, mata air dari Wanaperih, mata air dari Lemah Abang, mata air dari Regasari, dan mata air dari Cicamas.
Sesaji yang biasa disiapkan setiap akan melaksanakan 3 prosesi acara nyiramkeun. 1. Untuk sesaji pada prosesi nyiramkeun arca Raden Panglurah. 1. Untuk prosesi nyiramkeun arca Ratu Simbar Kancana, dan 1 lagi untuk prosesi nyiramkeun barang-barang pusaka. Bunga setaman dan wewangian juga merupakan salah satu syarat yang harus disiapkan dalam prosesi pencucian barang pusaka yang mempunyai fungsi untuk memudahkan dalam pencucian barang pusaka dan sehingga wanginya pun bisa bertahan lama. Adapun hal-hal baru yang berkaitan dengan upacara nyiramkeun juga dilaksanakan. Kira barang pusaka mengelilingi kota Talaga sebagai wujud rasa memiliki masyarakat terhadap keberadaan sejarah Kerajaan Talaga Manggung. Selain kira barang pusaka, juga dimeriahkan pula oleh pementasan seni budaya yang merupakan aset kesenian daerah yang terdapat di wilayah Talaga. Sakitu anu tiasa kami hatur awasan sabda Ratu Ujar Raja. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, asyraqal badru alaina fahtafal minhul buduru mithla hudullah. Salam salawat ya Nabi duduk Cicamas dan Cigasong. Kami persilakan Bapak. Mohon berkenan untuk setelah selesai acara akan dilaksanakan penanaman pohon kehidupan Talaga. Jaga Talaga, jaga. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Kami Hasanuddin, Bapak Bupati Majalengka, Bapak Sekda Majalengka, Raden Apung Cahya Majalengka, Bapak Raden Teteng, dan Ibu Tidak Dinda
Gosok, gosokan. Tahu cenak ada. Gosokan ini gosokan.